Baik, selamat siang semuanya. Siap. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ke materi, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu teman-teman semua. Dila, Hadir. Lina, Hadir. Mita, Hadir. Anissa, Hadir. Bayu, Lia, Hadir. Talsa, Hadir. Regan. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Reni. Reni. Kemana Reni? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan Reni cepat sembuh ya teman-teman semua. Amin. Nah, teman-teman, di sini untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Tapi sebelum kita membahas mengenai laporan keuangan, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu. Mengapa perusahaan perlu membuat laporan keuangan? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan acungkan tangan. Silahkan. Karena untuk melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, bagus. Kurang lebihnya seperti itu. Alasan perusahaan membuat laporan keuangan sebagaimana disampaikan oleh Bila untuk mengetahui kinerja dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau neraca dan periode tertentu untuk laporan laba rugi yang ada di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada juga tujuan dari laporan keuangan. Nah, teman-teman di sini harus bisa memahami apa sih tujuan dari laporan keuangan itu. Tujuan dari perusahaan membuat atau menyusun laporan keuangan, yang pertama di sini disampaikan memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset atau harta yang dimiliki perusahaan saat ini. Jadi dengan adanya laporan keuangan, teman-teman di sini bisa mengetahui mengenai jenis dan jumlah aset atau harta yang ada di perusahaan itu seperti apa dan ada apa aja di perusahaan itu. Terus yang kedua, di sini memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Jadi kita juga ketika kita membuat suatu laporan keuangan, kita dapat mengetahui mengenai jenis dan jumlah kewajiban. Ketika kita memenuhi perusahaan itu, kebutuhan perusahaan itu kita dihasilkan dari mana? Ketika kita meminjam dari suatu instansi atau kita ada kerjasama dengan yang lain, kita memiliki kewajiban, di mana kewajiban ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, dan juga ada juga modal yang disebut dengan modal di sini, yaitu modal yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan guna menjalankan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi dengan dibuatnya laporan keuangan bisa mengetahui berapa banyak sih terus apa saja sih yang dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam satu periode itu. Nah, yang terakhir di sini tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva dan pasiva. Nah, ketika kita membuat laporan keuangan ada yang disebut dengan aktiva dan pasiva, di mana jumlah aktiva dan pasiva itu harus yang dinamakan balance ya. Jadi antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva itu harus sama ya, teman-teman. Ketika di suatu perusahaan antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva itu tidak sama, apa yang akan terjadi? Ya, salah satunya kan tidak balance ya dari aktiva dan pasiva itu. Berarti perusahaan itu kinerjanya seperti apa? Kurang baik. Jadi yang harus diperbaiki dari perusahaan tersebut yaitu
Salah satunya apa? Kinerja dari manajemen keuangan. Ya, kinerja dari manajemen keuangan itu harus diperbaiki. Gimana caranya? Apakah ada yang tidak tercatat sehingga antara aktiva dan pasiva itu tidak balance ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada sifat dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, sifat dari laporan keuangan yaitu ada dua. Yang pertama bersifat historis dan yang kedua bersifat komprehensif. Di mana yang bersifat historis itu dimaksudkan laporan keuangan disusun berdasarkan data dan transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi setiap transaksi yang sudah terjadi itu langsung dicatat. Itu yang dinamakan sifat laporan keuangan yang bersifat historis. Terus selanjutnya ada yang bersifat komprehensif, mencakup informasi yang luas dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Jadi semua laporan keuangan itu dibuat secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi mulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, semua dicatat ketika kita menggunakan pencatatan laporan yang bersifat komprehensif. Semuanya ada gitu dalam laporan keuangan itu. Nah, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Di sini saya mencantumkan ada 3 pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yaitu yang pertama ada yang pemilik ya, pemilik. Pemilik itu siapa sih? Nah, yang memiliki perusahaan. Apakah seorang pemilik itu mengurusi secara langsung di perusahaan? Tidak. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, pemilik menganalisis melalui apa? Nah, menganalisis melalui laporan keuangan. Jadi, pemilik bisa mengetahui perusahaan yang dia jalankan itu, yang dia dirikan itu berjalan dengan baik atau tidak. Bisa dilihat dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, yang kedua ada manajemen. Apa sih yang disebut dengan manajemen? Ada yang bisa menjawab apa itu manajemen? Manajemen itu pihak-pihak yang ada di perusahaan. Kan ada manajemen keuangan, manajer keuangan, kayak seperti itu manajemen yang ada di perusahaan itu sendiri. Ya, selain pemilik, manajemen juga memerlukan laporan keuangan itu. Tujuannya untuk apa? Menganalisis juga sama. Menganalisis apakah kinerja dari perusahaan itu pada periode itu baik atau tidak. Selanjutnya yaitu ada pemerintah. Kenapa di sini pemerintah sebagai salah satu pihak yang memerlukan laporan keuangan? Tujuan pemerintah itu untuk menganalisis apa? Nah, betul. Salah satunya untuk menganalisis pembayaran pajak. Berapa besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan bisa dianalisis oleh bagian pemerintah dengan yang memerlukan laporan keuangan itu. Jadi dari laporan keuangan bisa dilihat nih berapa besar perusahaan harus membayarkan pajak kepada pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada jenis laporan keuangan. Di sini jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama ada neraca. Ya, pada materi-materi sebelumnya teman-teman di sini sudah belajar mulai dari persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, itu teman-teman di sini sudah menguasainya. Ya. Nah, di sini jenis laporan keuangan itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama tadi ada neraca. Apa sih yang disebut dengan neraca? Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aset atau aktiva dan kewajiban serta ekuitas atau pasiva. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada format untuk neraca. Seperti biasa, untuk format neraca ini antara bagian kanan dan bagian kiri harus apa? Harus balance. Jadi ketika di suatu perusahaan membuat neraca, antara aktiva dan pasiva itu harus balance, ya, jumlahnya harus sama. Ada berapa total di aktiva, ada berapa total di pasiva. Ketika di perusahaan tidak mengalami yang namanya balance atau sama, misal antara aktiva dan pasiva ini berbeda, perusahaan harus menganalisis kembali di mana titik kesalahan itu, di mana titik kesalahan yang seperti kesalahan pencatatan atau apa, itu bisa dianalisis kembali sehingga antara
balance. Nah, selanjutnya di sini laporan laba rugi. Nah, yang dimaksud dengan laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan beserta sumber pendapatan itu diperoleh dan tergambar jumlah serta jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Jadi pada laporan laba rugi sudah ada tercantum berapa jumlah pendapatan dan berapa juga jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga nanti bisa diketahui apakah pada periode itu perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, untuk formatnya bisa teman-teman lihat di sini terkait dengan laporan laba rugi. Jadi terkait dengan laporan laba rugi ini bisa dibuat seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Nah, di sini yang dimaksud laporan perubahan modal itu apa sih? Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini oleh perusahaan beserta perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal itu karena apa? Nah, untuk formatnya bisa teman-teman lihat di sini. Ini sudah dicantumkan laporan perubahan modal. Jadi teman-teman bisa mengetahui berapa modal awal yang dikeluarkan oleh perusahaan bisa langsung ditulis. Terus ketika perusahaan mengalami laba atau rugi dicantumkan. Ketika ada pengeluaran lain, salah satunya prepe, bisa langsung dicantumkan juga. Ketika seorang pemilik mengambil modal atau mengambil uang dari perusahaan, itu juga dicatatnya sebagai prepe. Untuk prepe itu apakah harus dikembalikan atau tidak, itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kebijakan dari perusahaan itu seperti apa. Pemilik juga memiliki wewenang terkait dengan prepe itu, apakah nantinya sifatnya dia utang atau sudah diambil sama sendirinya. Jadi mungkin ketika prepe itu diambil sama pemilik perusahaan, berarti perusahaan mengalami apa namanya? Kalau misalkan pemilik mengalami prepe, berarti perusahaan mengalami apa? Laba atau rugi? Nah, berarti laba perusahaan cukup besar sehingga pemilik perusahaan mengambil sebagian dari uang perusahaan itu. Bukan sebagian dari uang perusahaan, tapi sebagian dari laba perusahaan itu, ya, sehingga dicatat sebagai prepe. Nanti dapat diketahui modal akhir itu pada akhir periode itu berapa, dapat diketahui, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas. Apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik itu yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas terdiri atas laporan arus kas masuk atau cash in dan arus kas keluar atau cash out. Jadi perusahaan bisa mengetahui nih arus kas di perusahaan itu seperti apa, keluar masuk keuangan itu seperti apa. Bisa dianalisis juga sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang pemilik perusahaan kepada perusahaannya itu, yaitu pemilik perusahaan bisa menganalisis laporan keuangan dan mengetahui apakah perusahaan ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu agar pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya. Jadi, adanya catatan atas laporan keuangan itu membantu untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung dalam laporan keuangan. Salah satunya nanti laporan keuangan itu diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Tadi ada berapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan? 3. Ada apa aja? Pemilik, manajemen, dan pemerintah. Nah, dari masing-masing pihak yang berkepentingan ini atau pihak stakeholder ini, mereka memiliki tugas dan fungsinya masing-masing terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Ya, salah satunya tadi dari ketiga pihak itu, salah satunya itu pemerintah. Pemerintah menganalisis atau membutuhkan laporan keuangan perusahaan itu untuk apa? Tadi untuk apa?
Ya, untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di sini juga ada perbedaan laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis terkait dengan perbedaan laporan keuangan, mulai dari tujuan, isi utama, waktu pelaporan, fungsi utama, format umum, contoh komponen dan keterkinian. Mungkin terkait dengan perbedaan laporan keuangan ini dan materi-materi yang Bapak sampaikan nanti akan Bapak share melalui link yang sudah kita sediakan ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Bapak ingin mengetahui dulu sejauh mana teman-teman memahami materi yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak sudah menyediakan kuis ya. Bapak membentuknya sebagai kuis. Di sini teman-teman mengisi, nanti Bapak bisa mengetahui. Jadi selama Bapak melakukan pembelajaran itu, teman-teman paham atau tidak dengan materi yang Bapak sampaikan. Silahkan diberi nama terlebih dahulu dan kelas. Ya, Pak. Sudah Bu? Saya sudah, Pak. Baik. Nah, siapa lagi yang sudah? Saya, Pak. Sudah. Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Pak, punya saya nggak jelas tulisannya. Gak jelas di mana? Ini nggak kebaca, kenapa ya? Ringannya rusak kali. Oh, ini menyajikan informasi mengenai. Oh, siap. Kenapa punya kamu doang yang gak jelas? Nggak tahu, Pak. Ah, sudah. Siap. Sudah? Baik. Oke, sudah. Siapa yang belum? Sudah, Pak. Nah, baik ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah bersedia untuk mengisi kuis yang Bapak buat dan teman-teman juga sudah mengisinya secara keseluruhan. Nanti Bapak bisa mengevaluasi terkait dengan pemaparan Bapak itu seperti apa ketika emang nanti diketahui dari keseluruhan nilai ini. Mungkin ketika sebagian besar itu masih kurang paham, mungkin Bapak akan berusaha memperbaiki seperti apa pemaparan yang bisa diterima dengan mudah oleh teman-teman semua. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk membereskan bukunya terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa tetap sehat dan bertemu kembali di pertemuan minggu selanjutnya. Bapak cukupkan sekian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.